Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan. Jadi di video kali ini aku bikin video sambil aku dandan. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman untuk menghemat waktu. Karena hari ini aku lagi ada di Palu dan mau terbang nanti jam 4 sore, setengah 4. Karena itu jam 1, aku nanti leaving hotel jam 2. Jadi sambil dandan, sambil aku cerita ya. Biasanya kan aku suka kayak siaran langsung gitu di Instagram pas lagi dandan gitu sambil cerita-cerita. Cuman di sini sinyal di handphone aku tuh jelek, jadi nggak bisa siaran langsung. Jadi aku memutuskan untuk bikin video sambil aku dandan karena kayak membantu banget sih. Jadi sambil dandan sambil ngomong gitu. Nah, aku bakal cerita ke kalian, aku bakal share ke kalian. Pasti banyak yang fokus di dandan nih kayaknya. Tahap-tahap, bukan tahap, kayak gimana kalau misalnya kalian udah lulus, keterima jadi tes seleksi pramugari, terus setelah itu tuh apa gitu. Daripada banyak yang nanya, terus aku jelasin satu-satu di DM, jadi mendingan aku bikin videonya. Jadi by the way, ini bukan video tutorial, jadi jangan tanya, Kak itu foundationnya apa, Kak ininya apa ya. Kalau mau tahu, lihat di tutorial makeup aku yang lain gitu, itu aku kasih tahu untuk produknya. Produknya nggak ada yang baru sih di aku yang sekarang. Jadi gini, abis kalian lulus tes, kan tanda tangan kontrak nih. Nah, abis tanda tangan kontrak itu kalian akan di training atau disekolahin sama maskapai gitu. Trainingnya itu kurang lebih selama 4 bulan. Nah, pas kalian training itu, banyak juga yang nanya pramugari itu belajar apa ya. Pokoknya training itu selama 4 bulan kalian diajarin semuanya tentang pesawat, tentang make up, tentang bahasa Inggris juga, terus announcement yang pemberitahuan buat penumpang kayak gitu, diajarin itu. Ya pokoknya tentang pesawat gitu. Jadi kalau ada yang nanya lagi, ya itu jawabannya gitu. Karena banyak yang nanya ke aku kayak, Kak pelajarannya apa, ujiannya apa. Ya pasti tentang pesawat lah, nggak mungkin kan kita mau jadi pramugari tapi kita diajarin gimana caranya tumbuhan berkembang atau apa gitu. Terus habis itu trainingnya 4 bulan itu, jadi nggak cuma belajar doang. Jadi kayak misalnya materi terus ujian, materi selesai ujian, kayak gitu, kayak kuliah aja sih sebenarnya. Terus habis itu kalian akan dites gitu loh, kayak ditanya-tanya. Jadi kayak satu orang ngadep satu orang juga, satu instruktur gitu, satu pengajar, terus ditanya-tanya semuanya. Jadi kita jadi pas training kalian bakal dapat buku setebel ini, dan itu nggak cuma satu. Dan itu semuanya di dalam buku itu bahasa Inggris gitu loh. Jadi sangat membantu kalian kalau kalian bisa gitu bahasa Inggrisnya gitu. Tapi nggak yang ini juga sih, karena aku juga jujur aja aku juga bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Cuman kan namanya orang mau belajar gitu ya, maksudnya bakal diajarin juga gitu loh gitu. Terus habis itu apa ya, kalian akan jadi satu-satu nih maju, terus kalian bakal ditanyain apa yang ada di buku itu. Jadi kalian udah belajar kan selama 4 bulan. Nah, kalian ditanyain, kalau misalnya kalian bisa jawab semuanya, jadi kayak layak, kalian udah layak gitu ya, kalian akan ikut ujian dari perhubungan udara. Ujiannya itu ujian tertulis, pilihan ganda sih kalau nggak salah ya. Aku kalau nggak salah ingat, soalnya udah lama banget. Terus habis itu bahasa Inggris, pokoknya semuanya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Terus kan kalian juga udah belajar dong, jadi udah tau lah ya. Terus habis itu ujian dari perhubungan udara yang akan jaga kalian pada saat ujian juga mereka gitu. Nah, udah ujian, kalau habis itu kalau kalian lulus, ya udah lulus gitu. Maksudnya kalau lulus ujiannya, ya udah kalian akan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau nggak lulus, biasanya dikasih 2 kali kesempatan nih kalau nggak salah. Kalau nggak lulus juga udah kesempatan kedua, ya udah cut. Dan menurut aku sih nggak mungkin nggak bisa ya, maksudnya yang lain aja bisa, masa
kita nggak bisa gitu. Terus habis itu setelah ujian, nah kalian akan mengikuti yang namanya flight training. Flight training itu kalian akan ikut di pesawat sama pengajarnya, instrukturnya. Terus habis itu kalian bakal ditanya-tanya tuh, tanya-tanya ini gimana gitu. Terus habis itu, oh ya, jadi selama 4 bulan itu kalian belajar, kalian juga akan ada visit aircraft kita bilangnya. Jadi kalian akan ke pesawatnya langsung gitu loh. Kalian akan lihat langsung barangnya yang diajarin apa, barangnya seperti apa gitu. Kalian akan lihat langsung gitu. Kan ada juga kan yang orang yang dia masuk pramugari tapi dalam semasa hidupnya tuh nggak pernah naik pesawat gitu, ada gitu. Dan itu ya nggak apa-apa, kenapa enggak gitu loh. Gitu, jadi kayak kita ditunjukin ini loh pesawat kita, ini kayak gitu. Terus habis itu flight training, kalian udah lulus, kalian dicek lagi sama perhubungan sambil terbang gitu. Jadi ada orang perhubungan, ada instruktur kalian sama kalian gitu loh. Terus ditanya-tanya sama orang perhubungan, udah lulus, nah kalian akan dapat sertifikat, itu namanya FAC, Flight Attendant Certificate. Itu yang akan dikeluarkan langsung oleh perhubungan udara. Kalau ada itu kalian bisa terbang, kalau nggak ada itu kalian bukan pramugari, nggak bisa terbang gitu. Terus habis itu udah deh, jadi deh pramugari. Terbang deh, ketemu sama senior, ketemu sama pilot-pilot, terus sama staff-staff bandara. Nah, kalau terbang itu biasanya bilangnya first flight gitu, pertama kali terbang. Kayak gitu. Kalau udah terbang, udah. Nah, tapi jangan seneng dulu, karena jadi kerjaan pramugari itu sebenarnya bukan cuma terbang doang gitu. Jadi kayak kita tiap tahun, jadi gini, FAC itu, sertifikatnya itu dia berlaku selama setahun. Jadi bukan sertifikatnya, maksudnya kayak ya pokoknya itu kayak SIM lah, SIM berlaku selama, kalau SIM kan 5 tahun, kalau kita tuh selama setahun gitu. Jadi dalam waktu setahun kamu terbang, selama setahun kamu terbang, dia akan expired kan. Nah, kalau udah expired, kita harus perpanjang. Caranya gimana? Perpanjang adalah kita masuk kelas lagi. Jadi kayak baju juga nanya, Kak, kan ada temen aku, dia udah terbang, tapi kok dia masuk kelas lagi ya, Kak? Nah, itu biasanya, itu namanya, kita bilangnya recurrent. Recurrent itu kayak kita belajar lagi, kayak apa yang udah kita diajarin gitu selama 4 bulan, tapi itu cuma belajar dalam recurrent biasanya seminggu, 2 minggu gitu. Itu recurrent, kita recurrent, terus habis itu berpanjang lagi sertifikatnya kita perpanjang lagi. Jadi kayak emang setiap tahun kita bakal ada yang namanya masuk kelas gitu, masuk kelas belajar lagi kayak gitu. Terus medical check up juga, medical exam juga ada juga, jadi setiap tahun gitu. Jadi nggak kayak kalau udah terbang ya udah terbang aja terus, enggak. Jadi kalau nggak ada itu, kalau udah expired ya kita nggak bisa terbang. Cepat ya aku ngejelasinnya. Nah, lanjut. By the way, ini aku udah pakai alis, tadi aku skip pas aku bikin alis karena akan sangat lama dan aku fokusnya di ngomong, nanti bisa dibikin alis. Terus tadi udah sampai mana ya? Udah sampai di recurrent kan, setiap tahun ada recurrent. Setelah itu kalau kalian udah terbang kayak, jadi kan awalnya terbang jadi junior dulu kan. Nah, kalau itu abis itu kalian akan naik jadi senior. Ya sebenarnya sih udah senior juga kalau udah ada junior di bawah kita gitu. Cuman jadi kan kalau di pesawat itu ada yang awak kabin senior, ada awak kabin junior kan. Kayak kalian suka denger kan, kayak penumpang yang terhormat di sini, misalnya saya Pinkan Marlisa selaku awak kabin senior di penerbangan ini, kayak gitu kan. Di pesawat aku sih nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, biasanya kalau kalian udah terbang kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah, iya sih, kurang lebih 2 tahun kalian akan disekolahin. Jadi kalau dari junior ke senior mungkin
Kalau di kantor aku nggak tahu sih, di perkantoran atau di bank atau di mana gitu, kalau misalnya mau naik jabatan gitu, ya istilahnya naik jabatan. Kalau naik jabatan gitu ada sekolahnya atau langsung apa gimana, tergantung dia lama kerjanya. Nah ini juga tergantung lama kerjanya, cuman di sekolahin lagi gitu. Nah di sekolahinnya itu kurang lebih kalau nggak salah, lupa sih aku, kayaknya 2 mingguan apa 3 mingguan gitu sekolah. Jadi itu benar-benar gak terbang, cuma sekolah. Terus habis itu kalau misalnya udah selesai sekolahnya, nggak segampang itu langsung naik gitu. Kalian akan diceknya itu sama pengajar atau instruktur yang sudah layak untuk mengecek kalian gitu. Jadi kalian akan terbang gitu sama instruktur, terus akan ditanya-tanya gitu, kalau ada ini apa, karena kan semakin jadi kalau udah senior, dia kayak senior di penerbangan itu, senior awak kabin ya, senior pramugaranya di dalam pesawat itu tanggung jawabnya kan semakin besar gitu loh. Jadi mungkin awalnya sebagai junior dia kayak biasa-biasa aja ya, kerja penumpang naik, bantuin penumpang segala macem, tapi pas udah jadi senior itu kerjaannya sih lebih sedikit, maksudnya kayak kerjaannya nggak terlalu gimana-gimana, cuman tanggung jawabnya tuh lebih besar gitu. Jadi harus tahu gitu, harus bener-bener udah layak atau belum gitu. Jadi diceknya kayak gitu, ditanya-tanya, terus instrukturnya juga ngelihat ini orang udah layak atau belum gitu untuk jadi senior gitu. Nah kalau udah selesai dicek dan lulus, ya udah terbang nextnya udah jadi senior gitu, senior di pesawatnya dia. Terus apa namanya, gajinya juga naik kayak gitu. Udah deh, udah sih cuman itu doang kayak. Jadi ya udah, selebihnya tuh tinggal dijalanin aja Shay gitu. Dan perbedaan kerja dari senior sama junior, senior itu nggak kerja, junior yang kerja. Nggak bercanda, nggak gitu juga. Jadi kayak mungkin kerjaannya lebih ribet junior gitu. Jadi kayak sebenarnya sama aja sih sebenarnya, cuman kadang junior tuh suka nggak enak gitu kalau misalnya, aku juga bingung sih sebenarnya. Jadi kayak junior tuh kayak kalau misalnya di pesawat mau ngapain gitu kan, misalnya apa ya contohnya ya, kayak misalnya mau bersih di geli gitu ya, junior tuh suka kayak mbak saya aja kayak gitu. Itu sih kalau dari pengalaman aku. Jadi kayak kalau aku juga dulu zaman junior kayak gitu. Jadi kalau junior tuh kayak tidak akan membiarkan seniornya bekerja gitu. Kayak gitu, padahal sebenarnya sama aja gitu. Nah jadi enaknya jadi senior, bukan enak sih, kayak maksudnya apa ya, ibaratkan tuh lebih bebas gitu kalau jadi senior. Ya benar, lebih bebas. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya udah gitu. Kalau jadi junior kan kayak mau apa nggak enak sama mbaknya, jadi harus izin. Mau apa nggak enak sama mbaknya kayak gitu. Kedengeran gak sih suaraku? Nah tapi senior itu tanggung jawabnya lebih besar gitu, gajinya juga lebih besar. Enggak bercanda ya, beda tipis doang. Itu aja sih dari aku. Apalagi yang mumpung aku masih make up, jadi aku share aja ya. Apalagi yang sering ditanya itu tinggi sama berat badan aku. Aku bingung ya sama kalian tuh yang suka nanya tinggi aku. Mungkin karena kalian tahu aku bekerja di maskapai yang terbangnya di daerah, terus pesawatnya juga kecil. Mungkin kalian mikirnya aku pendek ya. Iya sih, banyak banget yang nanya tinggi aku. Jadi aku tingginya itu 160, kadang 160, kadang 162. Ya, tergantung alat ukurnya. Terus berat aku itu
kadang 49, 50, 51, 52, 53, 55, tergantung timbangannya juga. Lanjut, terus banyak banget juga yang nanya ke aku kayak pramugari bisa pakai jilbab nggak, atau pramugari bisa berhijab nggak? Bisa banget, nggak ada yang ngelarang, cuman kalau pas kalian kerja ya nggak bisa dipakai gitu. Terus habis itu gigi pakai behel bisa atau enggak? Aku sih pernah lihat ya, ada beberapa yang ikut training di kantor gitu, itu mereka pakai behel. Jadi mungkin kalau misalnya masih pendidikan boleh, tapi kalau udah mau terbang harus dilepas. Dan menurut aku sih kayaknya kalau misalnya pas ikut tes, kalau pakai behel sih menurut aku kayak daripada mengurangi nilai kan, aku nggak tahu ya mengurangi atau enggak, cuman kalau aku jadi penilainya sih bakal nggak aku terima gitu kalau dia pakai behel gitu, kalau aku jadi penerimanya, kalau aku jadi HRD-nya gitu. Tapi ya tergantung kalian, cuman kalau terbang emang nggak boleh. Sekali lagi itu di maskapai aku. Terus apalagi aku mau share ya, oh ya, banyak banget yang DM aku kayak gini, misalnya, Kak ini gimana ya? Aku jawab, DM lagi, Kak ini kayak, aku tuh mikirnya gini, kalian nge-DM, kalian emang punya tujuan untuk ikut tesnya, atau kok cuman biar bisa DM-DM-an, atau emang iseng, atau apa gitu, aku juga nggak tahu. Cuman menurut aku sih nggak masalah ya di DM, kan tergantung juga aku mau balas atau enggak gitu. Cuman kadang aku kayak ngerasa kayak kalau nanya-nanya mulu dan nggak dilakuin ya sama aja bohong gitu. Terus kalian tujuan nanya-nanya sebanyak, jadi gini, nanya biar semuanya kalian tahu terus ikut gitu, itu kelamaan gitu loh. Coba untuk jadi diri kalian, ya pokoknya jadi diri kalian aja pas kalian ikut tes gitu. Gitu sih, karena yang terlalu diatur-atur, maksudnya kayak terlalu dibikin-bikin gitu loh, itu malah kalau menurut aku sih nggak apa ya, kalau aku ya, menurut aku nggak pantas gitu, bukan nggak pantas sih, kayak ya udah gitu, apa sih Pingkan? Pokoknya gitu, kalau kalian udah merasa siap ya udah silakan ikut tesnya gitu. Oh ya, kemarin itu sebelum aku berangkat ini, aku satu mobil, ini udah aku share di Instagram aku, cuman mungkin banyak yang melewati itu. Jadi di maskapai aku sekarang, jadi aku satu mobil sama HRD, mereka mau bikin penerimaan di Pekanbaru, lagi buka penerimaan gitu. Dan aku tanya-tanya, dan dia cerita, dia bilang gitu, kalau sekarang di maskapai aku itu udah nggak ada yang namanya English test gitu ya. Jadi tes bahasa Inggris tuh udah nggak ada lagi, dan psikotes juga udah nggak ada lagi. Jadi sangat-sangat beruntung sih kalau aku bilang yang daftar sekarang gitu. Aku nggak tahu nanti gimana, tapi untuk sekarang katanya nggak ada. Dan jadi itu tesnya itu cuman yang pertama itu tinggi badan, dan berat badan juga enggak. Jadi cuman tinggi badan doang, kalau tingginya udah memungkinkan. Tapi gini, kalau yang gendut enggak ya, yang gendut gitu, yang over pokoknya, jangan gendut nanti ada yang tersinggung. Maksudnya ya yang over gitu beratnya enggak, tapi yang kurus itu masih bisa, katanya sih gitu. Dan emang aku lihat di Facebooknya emang ditulis tesnya itu cuman berupa tinggi badan, performance, udah gitu. Jadi cuman itu doang, terus langsung pantauan direksi atau pantuhir gitu. Dan banyak juga yang nanya, Kak pantuhir itu pantauan direksi itu seperti apa, pantuhir itu seperti apa. Kalau pengalaman aku dulu ya, pantauan direksi itu, dulu sih aku pantauan direksi itu nggak terakhir gitu, kedua terakhir kalau nggak salah, tapi sekarang udah terakhir. Jadi pantauan direksi itu kayak kita masuk di ruangan, kalau dulu ya, kita masuk di ruangan, terus kita memperkenalkan diri,
udah cuman diliatin doang, ya udah gitu. Jadi menurut aku kayak kalau mereka suka ya suka gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Dan itu yang udah sampai di yang sekarang ini ya, penerimaan yang sekarang. Kalau kalian udah sampai di tahap direksi dan kalian gagal, itu udah nggak bisa ikut lagi tesnya selamanya, katanya sih gitu. Dan aku baca juga emang iya, emang benar di Facebooknya udah ditulis loh. Jadi ya gitu deh. Terus kalau kalian kayak baca di Facebook, di mana Facebooknya, di mana? Udah ada videonya, udah aku share cara mendaftar pramugari. Kalian tinggal cari ya, udah aku share. Aku kayak apa ya, kayak oh my god udah aku share tapi masih ditanya. Sedih banget, ternyata video aku nggak ditonton. Gitu aja sih. Udah, jadi video ini udah melingkupi semua sih. Jadi tentang aku, tinggi aku berapa, terus penerimaan pramugari, persyaratan, bukan persyaratan, tahap-tahap tes pramugari zaman now gitu, terupdate gitu, udah aku share di sini. Terus kalau kalian udah jadi pramugari itu seperti apa gitu, udah aku share di sini. So udah lengkap. By the way, kemarin itu aku mau bikin video kan, waktu aku di Pekanbaru, karena hotelnya bagus, kamarnya bagus, aku rencananya bikin video. Dan aku waktu itu udah mandi cepet-cepet, udah dandan segala macam. Pas udah depan kamera aku bingung mau video apa ini. Jadi minta ide kalian dong. Tulis di kolom komen video apa tentang pramugari ya, tentang pramugari. Yang jadi kalau challenge atau apa itu aku belum kepikiran, tapi tentang pramugari please banget tulis di kolom komen. Apalagi yang belum aku share, apalagi yang kalian penasaran. Udah deh. By the way, ini aku udah gak pakai extension. Nah guys, ini aku udah selesai dan aku tadi nge-skip karena emang udah gak ada lagi yang harus aku omongin ke kalian, gak ada lagi yang bisa aku share ke kalian. Dan cuman itu doang yang aku share hari ini. Maaf kalau kalian terganggu dengan pas aku dandan, aku ngomong sambil aku dandan, aku ngomong gitu, karena ya udahlah ya, aku menghemat waktu sebenarnya. Terus habis itu ya udah jadi dandanan aku. By the way, daripada ada yang komen, kak lipstiknya apa? Ini aku pakai ini NYX Lingerie yang nomor udah nggak ada nomornya. Oh, nomor 404. Ini kayak gini. Ya. Fokus. Udah itu aja dari aku, dan makasih banget udah nonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian, walaupun mungkin kalian terganggu pas aku dandan aku ngomong. Cuman ya udahlah ya. Yang penting informasinya tersampaikan ke kalian, dan ya tetap semangat buat kalian yang mengejar cita-cita jadi pramugari. Terus udah sih. Dan oh ya, kalau misalnya kalian udah masuk nih, udah jadi pramugari, atau kalian lagi tes atau enggak, ya kalau kalian lagi tes terus finally kalian masuk dan kalian pernah nonton video aku, please banget kalau ketemu aku tegur aku ya. Jadi kayak kepingkan gitu atau apa kayak gitu. Sebenarnya sih aku malu sih kalau ditegur gitu, orang yang nggak aku kenal, dia nonton video aku terus negur aku tuh sebenarnya aku malu. Cuman ya nggak apa-apa sih. Terserah kalian deh mau negur mau nggak, terserah. Ya udah, itu aja dari aku hari ini. Ya udah, makasih ya udah ditonton. Jangan lupa di like, terus abis itu kalian ya komen juga video apa ya selanjutnya, karena aku kehabisan ide. Sebenarnya masih banyak gitu ya tentang pramugari, cuman aku kayak pas udah mau bikin kayak aku oh my god apa ya kayak gitu. Udah itu aja, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat kan video ini. Dan ya makasih, dadah.